Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pendidikan anti korupsi kelas 11 dengan tema 3 tingkatan kejujuran bagian kedua. Jujur merupakan salah satu bagian dari budi pekerti yang baik dan terpuji. Dalam agama manapun tentunya mengajarkan perilaku mulia ini. Nusantara sejak dulu terkenal sebagai bangsa yang memiliki budi pekerti yang tinggi. Dari generasi ke generasi selalu diajarkan agar seseorang harus memiliki sifat dan laku jujur. Ajaran 6 agama tentang kejujuran. Yang pertama, dalam agama Islam, apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152. Dalam agama Nasrani, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dalam kitab Keluaran 15:16. Kemudian dalam agama Hindu diajarkan Panca Satya yang artinya 5 kejujuran, yaitu Satya Wacana, jujur dan benar dalam ucapan, Satya Hridaya, hati teguh pada kebenaran, Satya Laksana, jujur dalam laku dan tanggung jawab, Satya Mitra, setia kawan tidak khianat, Satya Samaya, tepati janji. Dalam agama Buddha diajarkan Samavaka, artinya ucapan yang benar, tidak mengandung dusta, tipu muslihat, fitnah, kebencian, dan kata kasar serta kotor. Dalam agama Konghucu diajarkan tentang roh kebajikan, yakni Ren, Li, Ji, dan Yi, yang mencakup makna untuk menjaga kejujuran. Berikutnya adalah 3 komponen kejujuran. Sebagaimana yang telah dibahas pada materi sebelumnya, bahwa kejujuran sangat berkaitan erat dengan 3 komponen, yaitu niatan atau hati, lisan atau ucapan, laku atau amal perbuatan. Berikutnya adalah 3 tingkatan kejujuran. Yang pertama adalah jujur dalam niat. Jujur dalam niat atau kehendak maksudnya adalah tidak ada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena kebaikan. Kebaikan ini bisa didasari karena perintah Tuhan atau agama, nilai-nilai budaya, warisan leluhur, atau norma kehidupan. Adapun contoh jujur dalam niat, yang pertama adalah berprasangka baik kepada Tuhan, yang kedua meniatkan sesuatu karena perintah agama, yang ketiga ikhlas, yang keempat ridho atau hati menerima, yang kelima adalah rendah hati dan sebagainya. Kesemuanya berhubungan dengan niat. Niat berhubungan dengan hati dan pikiran. Niat yang baik dan benar akan menyebabkan pikiran menjadi tenang dan hati juga menjadi tentram. Apapun kondisi yang dihadapi atau dialami, jika niatnya rasa menerima, lapang dada, bahkan bergembira. Kemudian yang kedua adalah jujur dalam lisan, yaitu adanya kesesuaian antara berita yang diterima, situasi yang dilihat atau diketahui, atau yang dirasakan dengan apa yang disampaikan secara lisan kepada orang lain. Contoh jujur dalam lisan. Yang pertama adalah berkata jujur atau tidak dusta. Yang kedua berkata jujur tidak memfitnah. Yang ketiga berkata jujur tidak ghibah. Yang keempat adalah berkata jujur tidak mengumpat. Yang kelima berkata jujur tidak menyindir. Kesemuanya berhubungan dengan perkataan yang tidak sesuai pada kenyataannya atau dusta. Ketika kita membiasakan untuk berkata sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, maka kita akan terjaga dari perasaan tidak enak, was-was, jauh dari kedengkian. Berikutnya yang ketiga adalah jujur dalam laku, yaitu dengan beramal atau berbuat secara sungguh-sungguh, didasari dengan niat yang baik, sehingga perbuatannya tidak menunjukkan sesuatu yang bertentangan dalam batinnya dan menjadi tabiat dalam dirinya. Adapun berikutnya adalah contoh jujur dalam laku. Yang pertama adalah berangkat sekolah tepat waktu. Kedua, mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, rajin dan giat dalam belajar. Yang keempat, hormat kepada guru. Yang kelima, tidak merusak barang milik sekolah. Kesemuanya perbuatan itu berkaitan erat dengan janji siswa yang selalu dibacakan ketika upacara sekolah. Hendaknya yang dilakukan juga sesuai dengan apa yang diucapkan atau dijanjikan. Berikutnya ada ungkapan lain diniat, lain dikata, lain pula diperbuat. Ungkapan tersebut sebenarnya menunjukkan tentang bagaimana tingkatan dalam kejujuran, karena jujur bukanlah perkara mudah.
Suatu ketika ada seorang guru yang menjelaskan tentang karakter bangsa-bangsa di dunia kepada murid-muridnya. Guru berkata, Nigeria dan Angola adalah bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Jepang dan Korea Selatan adalah bangsa yang sedikit bicara, banyak bekerja. Amerika dan Cina adalah bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja. Sedangkan Pakistan dan India adalah bangsa yang banyak bicara, sedikit bekerja. Kemudian seorang murid bertanya kepada gurunya, kalau bangsa Indonesia masuk yang mana, guru? Kemudian gurunya menjawab, tidak bisa dimasukkan di antara 4 itu. Loh, kenapa, guru? Gurunya pun menjawab, karena Indonesia antara yang dibicarakan dan yang dikerjakan banyak yang berbeda. Ini hanya sebuah lelucon saja. Beli seragamnya lain kali saja. Ini adalah kisah tentang kejujuran. Rika sudah berniat untuk membeli seragam sekolah karena seragamnya sudah sobek. Ibu memberinya uang sesuai permintaan. Sesampainya di pasar, Rika menyempatkan diri berkeliling-keliling dulu, sembari cuci mata, melihat barang-barang dan hiruk-pikuk suasana. Alangkah terkejutnya Rika ketika melihat ada sweater yang sama persis dengan milik artis K-pop yang ia gemari, terlebih dengan bandrol diskon 50% jika dihitung pres dengan uang yang diberikan ibu. Namun di sisi yang lain hatinya berkata, wah, kapan lagi bisa beli sweater ini? Akhirnya tanpa pikir panjang, Rika membeli sweater itu. Karena takut ketahuan ibu, sweater itu ditaruh di bagasi motor. Sesampainya di rumah, ibu menanyakan perihal baju seragam yang ia beli. Dengan sedikit gugup, Rika menjawab jika di jalan tadi sepertinya uangnya jatuh dari kantong celana dan tidak ketemu di mana jatuhnya, dan akhirnya tidak bisa beli baju seragam. Ibu sempat kecewa, namun mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Rika terdiam dengan sedikit rasa salah yang bercampur rasa senang karena tidak dimarahi. Level kejujuran yang tinggi adalah ketika 3 komponen niat, hati, ucapan atau perbuatan semuanya sejalan dan seirama. Sebagaimana kisah yang sudah dibacakan tadi, antara niat, kemudian yang dikatakan dan yang dilakukan semuanya berbeda, maka ketiga-tiganya tidak sejalan dan tidak seirama. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.